Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore untuk selamat sore kepada Ibu dan Bapak guru. Saya Nadif Aflariki, absen 23, kelas 8D SMP Negeri 139 Jakarta. Ingin membicara tentang kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertinggi yang berlaku Indonesia yang terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa yang berada di seluruh dunia. Nilai-nilai tersebut mampu menampung dinamika masyarakat sehingga akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara selama Indonesia masih setia terhadap proklamasi 17 Agustus 1945. Pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang Dasar itu memuat banyak kaidah negara yang fundamental yang menerangkan hakikat negara Indonesia. Ikut pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Negara persatuan atau negara mengatasi segala paham golongan dan perorangan. Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Negara hendak mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara menganut paham negara kesejahteraan. Negara yang berkedaulatan rakyat. Negara Indonesia adalah negara demokrasi. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar yang adil dan beradab. Negara melindungi kehidupan beragama, bukan negara ateis. Indonesia sebagai suatu negara sejak dikumandangkan proklamasi 17 Agustus 1945 dan disahkan Undang-Undang Dasar pada 18 Agustus 1945. Pada alinea keempat menegaskan tentang fungsi dan tujuan negara Indonesia, bentuk negara, dan dasar falsafah negara Indonesia. Berikut bunyi alinea keempat. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pernyataan yang terkandung di dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 memberikan arti bahwa fungsi, tujuan, dan bentuk negara Indonesia dilandaskan kepada makna filosofis yang terkandung di dalam kalimat sesudah kata-kata dengan berdasar kepada. Konvensi merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara, dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang dalam praktik penyelenggaraan negara Indonesia. Tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan pelengkap atau pengisi kekosongan yang timbul dalam praktik penyelenggaraan negara dalam kedudukannya
Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai 1. Norma hukum. 2. Hukum dasar. Norma hukum adalah Undang-Undang Dasar 1945 bersifat mengikat terhadap pemerintahan setiap lembaga negara maupun warga negara dan penduduk Indonesia. Hukum dasar adalah Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertinggi. Artinya, setiap produk hukum harus berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagai alat kontrol, yaitu mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin segitu saja dari saya untuk berbicara tentang makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Saya Nadif Aflariki, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.